Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Kuliah Putika bersama saya, Putika. Oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang antigen ya. Saya akan menambah dulu slide-nya. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar antigen dan juga jenis-jenis antigen ya, secara dasarnya saja. Dan ilmu antigen ini hubungannya dengan antibodi dan otomatis merupakan salah satu istilah dari bidang imunologi. Jadi untuk mahasiswa kedokteran, kesehatan itu mungkin untuk dasarnya bisa kalian menyaksikan presentasi ini. Oke. Pengertian dari antigen ya. Jadi antigen itu merupakan substansi asing yang dapat menginduksi respon imun spesifik, bisa seperti limfosit maupun antibodi. Dan antigen itu berupa molekul protein, glikoprotein maupun polisakarida pada suatu mikroba atau patogen lainnya, ataupun berupa zat kimia seperti logam, terdiri dari nikel, merkuri, dan lain sebagainya, dan juga obat-obatan. Nah, jadi untuk pemahaman antigen ini, antigen itu sebagian besar merupakan suatu yang berupa molekul antigen ya, dan molekul protein. Oke. Kemudian tidak semua antigen itu dapat menimbulkan respon imun, dan antigen yang dapat menimbulkan respon imun disebut juga dengan imunogen. Sehingga ada dua jenis antigen berdasarkan kemampuan menimbulkan respon imun, yaitu ada antigen self dan non-self. Antigen yang dapat menimbulkan respon imun disebut juga antigen non-self, sedangkan antigen yang tidak menimbulkan respon imun kita sebut dengan antigen self. Antigen self contohnya seperti eritrosit, trombosit, dan sel-sel tubuh lainnya yang dimiliki oleh seseorang yang sudah dikenali oleh sel imun. Dan antigen non-self itu bisa berupa benda asing seperti mikroba maupun virus dan bahan-bahan antigen lainnya yang sebelumnya zat itu tidak dikenali oleh sel imun. Oke, ini saya ingin tunjukkan. Nah, sedangkan berdasarkan sifatnya dalam mengikat sel T, antigen ada yang berikatan dengan sel T dan ada juga yang tidak berikatan dengan sel T. Macam-macam antigen, ada antigen patogen, ada antigen alergen, ada antigen tumor atau kanker, dan lain sebagainya. Antigen patogen bisa berupa bakteri, virus, jamur, mikrobakterinya, parasit, dan lain sebagainya. Sedangkan antigen alergen merupakan antigen yang berupa bahan-bahan alergen seperti debu, zat kimia, dan lain sebagainya, termasuk juga protein. Sedangkan antigen tumor atau kanker merupakan sel-sel tumor atau sel kanker yang tumbuh dalam tubuh seseorang tersebut yang berbeda dengan sel-sel self yang tidak dikenali oleh sel imun pada sebelumnya. Tidak semua bagian dari molekul antigen itu berikatan dengan antibodi, dan hanya bagian ujungnya atau permukaannya. Dan bagian ujung ini disebut juga dengan epitop. Epitop disebut juga dengan determinan antigen, yaitu bagian dari antigen yang berikatan dengan antibodi, menginduksi pembentukan antibodi yang dapat diikat secara spesifik oleh reseptor antibodi. Dari slide ini, maka kita bisa melihat bahwa tidak seluruh bagian antigen ini akan berikatan dengan antibodi, namun hanya epitopnya saja yang sesuai dengan antibodi, sehingga antibodi dapat mengikat.
Pembagian antigen menurut epitop. Ada beberapa jenis antigen menurut epitopnya. Yang pertama adalah unideterminan univalen. Contohnya adalah hapten. Di sini antigen hanya satu jenis bentuknya, kemudian hanya satu saja ya. Kemudian ada juga yang unideterminan multivalen. Contohnya adalah polisakarida. Ini ada satu jenis protein, yaitu berupa polisakarida, namun ditemui banyak ya jumlahnya. Sedangkan selanjutnya yaitu multideterminan univalen. Itu ada 3 jenis bentuk ya, seperti protein, lebih kompleks lagi. Ada 3 jenis bentuk antigennya, kemudian jumlahnya masih satu jenis satu. Kemudian ada juga jenis antigen multideterminan multivalen, yaitu kimia kompleks, jumlah dan bentuknya berbeda dan jumlahnya lebih dari satu atau lebih banyak ya dibandingkan yang protein tadi. Hapten merupakan antigen yang tidak komplit atau tidak sempurna, yang tidak dapat menginduksi respon imun dengan sendiri, namun dapat bereaksi juga dengan antibodi. Jadi hapten ini molekul terkecil ya, dan tidak dapat menimbulkan respon imun, namun dapat berikatan dengan antibodi. Hapten dapat menjadi imunogen apabila melalui ikatan dengan molekul besar atau disebut dengan molekul pembawa. Seperti gambar di sebelah, hapten yang awalnya terpisah, kemudian dengan molekul pembawa atau carrier molekul menempel, nah ini bisa menjadi imunogen atau menimbulkan respon imun. Contoh hapten yaitu seperti antibiotik dan obat lainnya dengan berat molekul yang kecil. Nah, hapten juga memiliki epitop yang dapat berikatan dengan paratop milik antibodi. Jadi pasangan dari epitop adalah paratop yang dimiliki oleh antibodi. Sedangkan pembagian antigen menurut spesifitasnya ada heteroantigen, ada xenoantigen, ada alloantigen, ada antigen organ spesifik, dan ada autoantigen. Heteroantigen, antigen yang dimiliki oleh banyak spesies. Xenoantigen, antigen yang hanya dimiliki oleh spesies tertentu. Alloantigen, antigen yang spesifik untuk individu dalam satu spesies. Antigen organ spesifik, antigen yang hanya dimiliki organ spesifik. Dan autoantigen adalah antigen yang dimiliki oleh alat tubuh sendiri. Untuk contoh-contoh antigennya, spesiesnya, namanya, organnya, itu bisa nanti kita cari sendiri ya. Contohnya banyak sekali nama-nama antigen tersebut, karena antigen ini jenisnya sangat banyak sekali ya. Yang heteroantigen, antigen yang dapat dimiliki oleh banyak spesies, bisa dimiliki oleh misalkan antigen yang dimiliki oleh sapi, kambing, hewan, semua spesies hewan gitu kan, semua ada, entah itu apa ya, contohnya nanti bisa kita cari sendiri. Oke, kemudian pembagian antigen menurut ketergantungan terhadap sel limfosit T. Ada antigen yang berikatan dengan sel T, yaitu antigen yang memerlukan pengenalan sel T terlebih dahulu untuk dapat menimbulkan respon antibodi atau golongan protein. Sedangkan antigen yang tidak berikatan dengan
sel T, antigen yang dapat merangsang sel B tanpa bantuan sel T untuk membentuk antibodi. Biasanya adalah golongan lipopolisakarida. Luas banget ya contohnya ini. Nanti mungkin di sesi berikutnya saya akan memberikan contoh-contohnya mulai dari jenis antigen yang berdasarkan spesiesnya tadi, kemudian ini. Pembagian antigen menurut sifat kimiawi. Komposisi bahan antigen ada yang dari hidrat arang, komposisi bahan antigen ada yang dari lipid, komposisi bahan antigen ada yang dari asam nukleat, dan komposisi bahan antigen ada yang berupa protein. Super antigen adalah molekul yang merupakan pemacu respon imun yang sangat potensial. Bahkan bisa mengaktifasi sistem imun spesifik maupun non-spesifik tanpa memerlukan pengolahan intraseluler oleh APC atau antigen presenting cell. Contoh dari super antigen ini adalah virus HIV, parasit Toxoplasma gondii, bakteri Staphylococcus aureus. Super antigen di mana antigen berupa kecil itu pun sudah dapat merespon sistem imun tanpa melalui fagositosis dan APC. Contohnya virus HIV. Dia langsung mengaktifasi sel B atau sel T ya. Antigen yang ditemukan pada beberapa spesies tertentu antara lain seperti bahan golongan darah pada eritrosit. Ini haloantigen. Haloantigen merupakan antigen yang ditemukan pada beberapa spesies tertentu antara lain seperti eritrosit. Jadi semua spesies memiliki eritrosit ya. Jenis eritrosit. Toksin ya, ini toksin merupakan racun yang biasanya berupa imunogen dan dapat merangsang pembentukan antibodi yang disebut antitoksin dengan kemampuan untuk menetralkan. Toksin dibagi menjadi 3, yaitu toksin dari bakteri seperti bakteri penyebab difteri dan tetanus. Kemudian ada fitotoksin, toksin yang berasal dari tumbuhan seperti ristin dan jarak. Dan yang terakhir ada zootoksin, toksin yang berasal dari seperti ular, kalajengking, lebah, dan lain sebagainya. Proses presentasi antigen. Untuk yang pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan tentang proses pengenalan antigen melalui fagositosis ya. Namun di sini saya akan mengulang lagi dan lebih ke tahap sel T dan sel B-nya. Nah, setelah patogen menginvasi tubuh atau menginfeksi juga ya, kemudian akan dikenali oleh sel-sel fagositosis seperti sel dendritik dan sel makrofag atau monosit. Kemudian ada proses APC, antigen presenting cell. Nah, pada saat APC itu sel APC itu akan bermigrasi menuju sel limfosit T. Nah, sel limfosit T yang mengenali protein yang dibawa oleh sel APC dari MHC ya pengenalannya oleh sel T. Kalau sel T ini ada beberapa macam, salah satunya ada sel T helper dan satunya ada sel pitotoksik, ada CTL dan CD4. Kalau CD4 itu sel T helper, sedangkan CTL itu CD4 plus itu seperti marker ya, marker dari pembeda antara sel gitu ya. Dimana sel limfosit T helper CD4 yang bisa mengaktifasi sel B, sedangkan CD8 plus CTL dia bisa memproduksi bahan untuk melawan patogen sendiri ya, yang bersifat toksik juga untuk patogen. Sedangkan sel limfosit CD4 itu akan mengaktifasi sel B. Nah, sel B yang sudah diaktifasi oleh sel T helper dia akan menghasilkan antibodi, akan berubah menjadi plasma yang menghasilkan antibodi yang
bisa melawan untuk patogen tersebut ya. Nah, untuk sesi berikutnya saya akan menjelaskan tentang MHC atau Major Histocompatibility Complex di next pertemuan. Itulah penjelasan hari ini tentang antigen dari saya. Untuk berikutnya saya akan menjelaskan tentang MHC atau Major Histocompatibility Complex, dan juga ada beberapa materi mungkin tambahan di next sesi. Untuk hari ini saya cukupkan dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya akan terus memperbaiki tentang tayangan saya untuk spek-speknya. Mohon dukungannya juga, dan jika ada komentar boleh komen di kolom komentar. Bisa kalian memberikan masukan dan juga kritik dan saran juga, saya sangat menantikan hal itu tersebut. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya Putika. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.